Oke, sekarang kita coba kerjakan contoh soal untuk sifat eksponen yang jika pangkatnya 0 dan jika pangkatnya negatif. Oke, di sini ada 6 soal yang akan kita coba kerjakan ya. Oke, contoh soal yang pertama. Gampang nih. 200 pangkat 0, hasilnya berapa? Oke, masih ingat kan ya? Jika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya pasti. Udah pasti hasilnya adalah 1. Oke, beres. Ya, gampang banget ini ya. Oke, contoh soal kedua. 3 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini cara mengerjakannya kita coba cari dulu basis yang sama. Karena memang ini ada dua basis yang berbeda, yaitu basisnya dengan 3 dan basisnya dengan 5 atau bilangan pokok ya, basis itu ya. Oke. Nah, ini ada 3. Ini basis pertama dengan 3. Kita coba kerjakan dulu aja. Yang basis 3 ini ya. Nah, kita coba kerjakan. Ini operasinya pembagian ya. Jadi ini perkaliannya tidak kita kerjakan ya. Karena memang basisnya berbeda. Kita kerjakan yang basis sama aja. 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis menjadi 3 pangkat. Lihat pangkatnya. Pangkatnya di sini 3, dan juga pangkatnya 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi 3 pangkat 0. Dikali. Nah, ini perkalian ya. Perkalian, jadi harus ada kalinya. Sekarang yang 5-nya. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, 5. Ada 5 pangkat 6 dan 5 pangkat 4. Ya. Oke, kita coba kerjakan. Basisnya adalah 5. Operasinya pembagian. Kita lihat pangkatnya. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangi aja. 6 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2. Nah, maka soal ini akan menghasilkan 3 pangkat 0 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, ini belum selesai ya, karena memang di sini ada 3 pangkat 0. Bisa kita sederhanakan lagi. Oke, ini sama dengan berapa? 3 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Oke, benar, 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah pasti 1. Dikali dengan 5 pangkat 2. 1 kali 5 pangkat 2, ya tetap ya, 5 pangkat 2. Maka ini adalah hasil akhirnya. Gampang ya, gampang banget. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. 4A pangkat negatif 1. Ini negatif. Ya, ini negatif. Maka harus kita ubah menjadi bentuk positif. Ya, biar mudah. Karena kita gak mau yang negatif-negatif ya. Oke. Di sini kita coba satu persatu dulu aja ya. 4 punya pangkat, A juga punya pangkat. Karena ini punya pangkat 1 sebenarnya. Punya pangkat 1 di sini. 4 punya pangkat 1, A juga punya pangkat 1. Tinggal kita kalikan aja. 4 pangkat 1 kali negatif 1, 4 pangkat negatif 1 dikali dengan A pangkat 1 dikali dengan negatif 1. Jadi A pangkat 1 kali negatif 1 yaitu negatif 1. Oke, semuanya ini udah punya pangkat masing-masing. Sekarang kita ubah menjadi bentuk positifnya ya. Ini jadi berapa nih? 4 pangkat negatif 1. Oke, gampang ya. Tinggal kita ubah jadi bentuk positifnya. 1 dibagi dengan 4 pangkat 1. Kalau pangkat 1 gak usah ditulis satunya ya. Udah seperti ini aja. Dikali dengan, ini juga sama. Sama kayak ini ya. Jadi 1 dibagi dengan A. Oke. Nah, kita sederhanakan. 1 kali 1 hasilnya adalah 1 dibagi dengan 4 kali A. Jadi 4 A. Maka inilah hasil akhirnya. Gampang. Oke, soal yang keempat. 4
dikali A pangkat negatif 1. Ini hampir sama ya dengan ini ya. Dengan soal nomor 3 tapi beda. Beda, kenapa beda? Karena memang si pangkatnya, kalau yang nomor 3 itu pangkat negatif 1-nya punya semuanya. Kalau yang ini, yang nomor 4, yang punya pangkat negatif 1 itu adalah A-nya aja. Jadi yang A-nya aja yang punya pangkat negatif 1. Yang 4-nya nggak punya. Maka yang 4-nya bisa kita tulis lagi aja. 4 dibagi dengan, ya karena memang ini, jangan dibagi dulu. Oke, dikali dulu aja. Dikali dengan, ini kita ubah bentuk positifnya. Jadi berapa? Sama kayak ini ya. 1 dibagi dengan A. Oke, kita sederhanakan. 4 kali 1, 4. Ini ada sisanya. Dibagi dengan A. Jadi hasilnya 4 per A. Gitu ya. Gampang lah. Gampang. Oke. Sekarang nomor 5. Wah, ini lumayan ada sulit nih kayaknya. Kayaknya ya. Belum kita kerjain. Tapi udah kita kerjain, pasti gampang. Oke, caranya sama. Kita cari basis yang samanya. Ini ada A dan A ya. Kita kerjakan yang A dulu aja. Oke. Yang A, kita tulis basisnya A. A pangkat. Ini operasinya adalah pembagian. Oke, jadi si pangkatnya kita kurangi. 4 dikurangi dengan negatif 1. Berapa tuh? 4 dikurangi dengan negatif 1. Jadi A pangkat 5. A pangkat 5. Dikali dengan sekarang basis B-nya. Yang basis B. Operasinya sama, pembagian. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangi. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah B pangkat negatif 5. Oh, ternyata masih ada nih pangkat negatif. Maka harus kita ubah menjadi positif. Sama dengan yang positif, udah kita tulis lagi. Kita tulis lagi aja. Nggak usah dirubah-rubah. A pangkat 5 dikali dengan, nah ini kita ubah ke bentuk positifnya. Jadi sama dengan 1 dibagi dengan B pangkat 5. Nah, itu ya. Enak ya. Nah, udah gini aja ya. B pangkat 5. Oke, kita sederhanakan. Langsung kali aja. A pangkat 5 kali 1, jadi A pangkat 5 dibagi dengan B pangkat 5. Oke, beres, selesai. Ya, gampang ya. Oke, soal terakhir. Yang punya pangkat negatif itu yang pembilangnya, yang Y-nya ya. Yang ini, yang 5, ya udah kita tulis lagi aja yang 5-nya. Ya. Yang ini kita ubah ke bentuk positif. Maka 5 dibagi dengan 1 per Y pangkat 8. Oke, kita sederhanakan. Sama dengan. Nah, cara menyederhanakannya, jika kalian menemukan seperti ini, maka ini bisa kita tulis lagi menjadi 5 dikali dengan Y pangkat 8 dibagi dengan 1. Jadi dibalik ya. Jadi dibalik. Maka nanti ini akan menghasilkan hasil akhirnya adalah 5 kali dengan Y pangkat 8 dibagi dengan 1. Yaitu Y 5 Y pangkat 8 bagi dengan 1 ya. Udah berarti dirinya sendiri ya kalau dibagi 1. Maka inilah hasilnya. Oke, gampang kan ya?